Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, apakah kalian ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Jadi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih, dan salah satu dari mereka itu menjadi imam, sedangkan yang lainnya itu menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu lebih diutamakan untuk dilakukan dengan sholat berjamaah. Mengapa? Karena hukum dari sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad atau sunnah, yaitu sunnah yang dianjurkan. Bahkan ada juga para ulama yang mengatakan bahwa hukum dari sholat berjamaah itu adalah sunnah, ini fardu kifayah. Nah, jadi anak-anak, ada juga keutamaan dari sholat berjamaah. Nah, keutamaannya itu adalah pahala yang kita dapatkan itu dikalikan 27 derajat. Seperti yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholati fadzi bisab'i wa isrina darajah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun syarat sah sholat berjamaah itu ada 4, yaitu yang pertama ada imam, yang kedua makmum berniat mengikuti imam, yang ketiga sholat dikerjakan dalam satu majelis, yang keempat sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah, tentunya seorang imam itu memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki. Yang pertama, seorang imam harus mengetahui syarat dan rukun sholat. Yang kedua, harus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, ia sudah balik. Yang kelima, berdiri di paling depan. Dan yang keenam itu adalah laki-laki. Nah, dalam sholat berjamaah, jika ada imam, pastinya juga harus ada makmum. Nah, dalam sholat berjamaah, makmum itu juga harus mempunyai syarat-syarat untuk menjadi seorang makmum. Yang pertama, itu makmum harus berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan seorang imam, salat seorang imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam tersebut. Nah, yang keempat, posisinya itu ada di belakang imam. Nah, biasanya sering kita jumpai pada saat sholat berjamaah itu makmum sering datang telat dan kemudian langsung mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Nah, makmum ini disebut dengan makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Nah, makmum masbuk itu artinya adalah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah bersama dengan imam di rakaat pertama. Seringkali banyak halangan yang menyebabkan kita tidak dapat mengikuti sholat berjamaah. Nah, apa saja sih faktor yang menghalangi sholat berjamaah? Nah, biasanya faktornya itu yang pertama hujan. Nah, hujan itu yang menyebabkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Nah, yang kedua itu disebabkan oleh angin kencang, dan yang ketiga itu karena sakit yang menyebabkan kita untuk susah berjalan. Nah, biasanya 3 hal inilah yang menjadi faktor yang dapat menghalangi kita untuk sholat berjamaah. Kemudian kita yaitu masuk ke tata cara sholat berjamaah. Nah, tata cara sholat berjamaah ini yang pertama, sholat jamaah itu harus diawali dengan azan dan iqomah. Namun jika tidak memungkinkan, seperti misalnya kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah, kita bisa cukup dengan iqomah saja. Kemudian yang kedua, barisan sholatnya atau saf itu di belakang imam diisi dengan jamaah laki-laki dan jamaah perempuan di belakangnya. Kemudian makmum itu harus mengikuti gerakan imam
imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, yang selanjutnya setelah salam, nah imam itu membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmumnya. Namun atau juga bisa sendiri-sendiri. Dalam kegiatan sholat berjamaah itu mempunyai keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, keutamanya itu apa saja? Nah, yang pertama, pahala yang kita dapatkan itu dikalikan atau dilipatkan 27 derajat. Yang kedua itu bisa menjalin silaturahmi. Yang ketiga, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Dan yang keempat itu menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan kita bagi kita, yaitu sesama umat muslim. Nah, kecintaan kita dalam melaksanakan sholat